wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Pendidikan Agama Islam Prodi D3 Perbankan dan Keuangan akan menjelaskan tentang materi Tuhan Yang Maha Esa dan Ketuhanan. Dimulai perkenalan dari saya Ahmad Fadilah, dan ini teman saya yang bernama. Perkenalkan, nama saya Nafisa Rahmatahira. Dan dari kawan saya adalah. Perkenalkan, nama saya Siti Setia Nurani. Berikut kami akan memaparkan materi yang telah kami diskusikan. Semoga kalian bisa menikmatinya. Keimanan dan implikasi tauhid dalam Islam. Apa itu iman? Iman adalah kepercayaan yang harus dianut oleh setiap manusia. Iman tidak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa dan tidak juga dapat dijual beli. Dalam hidup, kita juga harus mempercayai adanya rukun iman. Nah, apa sih rukun iman itu? Rukun iman adalah hal-hal yang harus dipercayai dan dianut oleh seorang muslim. Rukun iman ada berapa sih? Rukun iman ada 6, yaitu 1. Iman kepada Allah. Percaya kalau Allah itu ada dan Dia adalah Maha Esa akan segala sesuatu tentang apa yang ada dalam dunia ini. Karena sesuai dengan membaca 2 kalimat syahadat, yaitu Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. 2. Iman kepada malaikat. Malaikat adalah hamba Allah yang paling taat dan tidak punya hawa nafsu. Malaikat terbuat dari nur atau cahaya, merupakan makhluk gaib dan tidak dapat dilihat oleh mata manusia. 3. Iman kepada kitab suci. Kitab suci Al-Quran merupakan kitab yang paling lengkap isinya dari manusia dihidupkan, kemudian mengalami kematian sampai datangnya hari akhir atau kiamat nanti. Al-Quran juga berisi tentang kitab-kitab yang sebelum yaitu kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Injil kepada Nabi Isa, dan terakhir yaitu kitab Al-Quran kepada baginda Rasulullah yaitu Nabi Muhammad SAW. Iman kepada Nabi dan Rasul. Nabi itu diberikan wahyu untuk menyebarkan agama Islam di bumi. Tetapi Nabi tidak diwajibkan untuk menyampaikan wahyu kepada manusia. Tetapi kalau Rasul diwajibkan untuk menyampaikan wahyu kepada manusia, karena Nabi belum tentu Rasul dan Rasul sudah pasti Nabi. 5. Iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Percaya pada hari kiamat adalah hal yang penting dalam hidup di dunia ini. Karena kalau tidak beriman pada hari akhir berarti orang itu tidak mempercayai adanya agama Islam, walaupun orang itu berkata beriman kepada Allah. 6. Iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar bisa juga disebut sebagai takdir. Iman kepada qada dan qadar bisa juga disebut sebagai takdir dalam hidup dan dunia. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang ketakwaan dan implikasinya dalam kehidupan. Apa sih takwa? Ketakwaan atau takwa dalam Islam yaitu memelihara diri dari siksaan Allah dengan mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Tidak cukup diartikan dengan hanya sekedar takut saja. Adapun untuk arti lain dari takwa adalah yaitu ada berbagai arti, yaitu yang pertama melaksanakan segala perintah Allah, dan yang kedua menjauhkan diri dari segala yang dilarang Allah yaitu yang haram, dan yang ketiga ridho atau menerima dengan ikhlas dan dengan hukum-hukum dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Takwa berasal dari kata waqayaki wikayah yang artinya memelihara. Memelihara di sini dalam arti memelihara diri dalam menjalani hidup sesuai tuntutan Allah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun dari asal bahasa Arab Quraisy, takwa lebih dekat dengan kata waqo. Waqo bermakna melindungi sesuatu
memelihara dan melindunginya dari berbagai hal yang membahayakan dan merugikan. Kemudian dari kata waqo ini, takwa bisa diartikan sebagai berusaha memelihara dari ketentuan Allah dan melindungi diri dari dosa atau larangan Allah. Dampak dari pengimplikasiannya, orang-orang yang bertakwa diantaranya adalah, yaitu yang pertama, selalu ingat Allah dan bertaubat. Yang kedua, takut kepada Robnya atau takut kepada Allah meskipun tidak melihatnya. Yang ketiga yaitu taat selamanya hanya kepada Allah. Yang berikutnya yaitu yang terakhir, beriman, mendirikan sholat dan menafkahkan rezeki di jalan Allah. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk yang selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya yaitu Ahmad. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang beberapa ciri orang yang bertakwa kepada Allah. Ialah yang pertama, beriman dan meyakini tanpa keraguan bahwa Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah selalu berpedoman kepada Al-Quran. Kemudian ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah ialah mensyukuri nikmat Allah yang telah diterimanya, karena Allah telah mengasihi nikmat kepada kita. Jadi orang yang bertakwa itu selalu tidak mengeluh, selalu semangat dalam kehidupannya. Itulah ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang ketiga, selalu menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya yaitu orang yang bertakwa kepada Allah selalu menahan dirinya supaya tidak terjerumus pada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri-ciri orang yang beriman. Dan sebagaimana dalam surat Al-Imran ayat 102 diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan dalam beragama Islam. Ayat ini jelas menerangkan bahwa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan sekali-kali kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup ini sangat singkat, bro. Sangat singkat dan sangat singkat untuk kita hidup di dunia ini. Jadi kita harus bertakwa kepada Allah. Dan yang terakhir pesan saya yaitu ittaqullaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atan hasanatan tamha. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Itulah pesan dari saya. Terima kasih. Mungkin sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah yang Maha Esa, dalam Islam Tuhan disebut sebagai Allah, dan keyakinan utama adalah bahwa Allah adalah Maha Esa. Tidak ada yang setara atau sebanding dengannya. Konsep tauhid yaitu keyakinan pada keesaan Allah adalah inti dari ajaran Islam. Sifat-sifat Allah. Islam mengajarkan sifat-sifat Allah yang sempurna, termasuk kebijaksanaan, kekuasaan, kasih sayang, dan keadilan. Muslim percaya bahwa Allah adalah Maha Mengetahui dan Maha Kuasa. Terima kasih. Mungkin itu adalah kesimpulannya. Semoga bermanfaat bagi kalian yang menontonnya. Terima kasih. Dari kelompok saya dicukupkan sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.